Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, kita akan melanjutkan insyaallah pada saat yang sangat sederhana ini hingga menjelang waktu Isya. Kira-kira kita masih ada waktu 39 menit lagi. Dalam waktu yang singkat ini kita akan meneruskan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada bulan yang lalu kita sudah bacakan hingga ayat 21 ringkasan hukumnya, bahwa pada ayat yang kemarin dari ayat 17 hingga ayat 21 itu ringkasannya adalah taubat. Ya, taubat itu harus dilakukan, itu amal seumur hidup sepanjang hayat hingga menjelang ajal, itu taubat harus dilakukan. Tidak diterima taubat kalau orang itu pas mau mati baru taubat, pas sudah ajal di tenggorokannya enggak diterima lagi, atau orang itu meninggal dalam keadaan kufur. Nah, kemudian ayat 19, materi ayat itu pengharaman memperlakukan perempuan jadi aset warisan, dan itu kelakuan jahiliyah. Insyaallah kita umat Islam enggak melakukan itu lagi. Ya, perempuan yang ditinggalkan ayah kita bukan aset warisan, dan kita perempuan yang mantan istri ayah kita itu mahram kita. Ya, mahram itu artinya haram kita nikahi. Nah, jadi itu dah hukum. Walaupun mantan istri ayah kita itu muda, masih cocok buat kita, tetap enggak boleh lagi. Sudah diselesaikan hukumnya kemarin. Dan di ayat 19 itu ditegaskan bahwa perintah secara umum memperlakukan perempuan dengan ma'ruf, khususnya istri tentunya. Istri diperlakukan dengan ma'ruf, itu ayat 19. Kalau kalian tak suka sama istri kalian itu, sabar-sabarin aja, maka bisa jadi di balik ketidaksukaan kalian itu Allah simpan kebaikan yang baik untuk kalian. Di ayat 20 pada bulan lalu kita bahas bahwa kalau laki-laki udah enggak sabar lagi sama istrinya, dia mau cerai itu boleh, tapi jangan gara-gara mau cerai harta yang sudah pernah dikasihnya dimintanya lagi. Itu enggak ada cerita, itu sudah dibahas ayat 20 pada bulan yang lalu. Dan Allah juga menegaskan di ayat 21, sangat tidak ada alasan logisnya seorang suami meminta lagi apa yang sudah dia beri, baik itu berupa mahar atau harta-harta yang sudah pernah dia beri selama pernikahan. Dan masalah pemberian harta itu tentang masalah kepemilikan. Jika terjadi sengketa, maka basisnya adalah fakta dan data. Jadi sebenarnya hibah, pemberian dengan kata-kata itu sudah menyebabkan perpindahan, iya. Tapi kadang kalau tidak ada hitam di atas putihnya, bisa saja namanya manusia, pas lagi baik dia memberi, pas sudah enggak baik dia minta lagi. Atau enggak, kalau dia berupa aset, seperti misalnya sertifikat belum balik nama, mobil belum balik nama, masih seperti itu apa adanya namanya, tiba-tiba mereka berkelahi, busuhan suami istri, maka kalau mereka berujung ke pengadilan, apa fakta hukumnya berupa dokumen, itulah adanya. Jadi jangan terus yang dikatakannya waktu itu, ya udah dia tidak menepati kata-katanya aja, jadi dia kena dosa saja. Ya dosalah pasti. Kabura baqtan indal an taqulu ma la taf'alun. Waktu itu dia bilang ini udah dia kasih sama aku, kata istrinya. Tapi gara-gara kami belakangan kami bertengkar, berubah. Nah, nggak bisa dibuktikan di pengadilan, nggak ada saksinya. Dia ngomong di kamar kok, katanya. Ya udah, itulah biasanya masalah orang tuh kan. Jadi bedakan, betul Anda berhak secara hak agama, betul. Tapi karena nggak ada
Enggak ada apanya? Enggak ada hitam di atas putihnya. Istilahnya, bahasa majaznya begitu. Maka hak Anda tidak akan bisa diperjuangkan di persengketaan. Sebaik-baik persengketaan jangan selesaikan dengan pengadilan. Persengketaan itu sebaiknya diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Itulah solusi yang terbaik, ya. Terus ayat kita sederhananya apa nih? Ayat kita mulai lanjutannya ayat 22 hingga ayat 23 dan ayat 24. Ayat tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi, atau yang disebut dengan mahram. Di Indonesia dulu sering disebut muhrim. Cuma karena kitab gundul tulisannya mahram dan muhrim itu karena nggak ada harokatnya dibaca sama. Kadang dibaca mahram, kadang dibaca muhrim. Udah terlanjur terbiasa di masyarakat kita dibaca muhrim. Alhamdulillah. Meskipun katanya yang benar adalah mahram. Muhrim itu berarti artinya orang yang berihram. Nah, yang benar seharusnya mahram. Oke. Ayat ini yang berikut ini itu tema kita insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Tiga ayat itu satu paket, satu tema. Ayat 22 dimulai dari narasi larangan, wala tangkihu, jangan nikahi. Siapa yang enggak boleh dinikahi itu? Manakaha abaukum. Itu ada bahasan sebenarnya. Kok narasinya manakaha bukan mannakaha misalnya? Padahal dalam secara bahasa ma itu li ghairi akil, man lil akil. Itu penggunaan isim mausul namanya. Ma artinya apa? Yang. Man orang yang. Kalau bahasa Arab tuh ma itu li ghairi akil. Kalau man lil akil. Tapi ayatnya bilang wala tangkihu ma, bukan man. Nah, disinilah para ulama. Ini pertama gini. Ini keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu eksis, tidak diubah. Karena kalau seandainya mengikuti pakemnya, jangan kalian wala tangkihu man naka. Karena istri itu perempuan dan itu orang akil. Tapi kenapa dinarasikan dengan ma? Maka penjelasan ulama dijelaskan ini. Ma ketika dimaknai dengan ma itu mengindikasikan bahwa yang dituju adalah akad nikahnya. Kalau dimaknai dengan man, nah ini masalah hukum nih. Ini masalah hukum nih. Kenapa masalah hukumnya gini? Ulama itu sangat jeli mempermasalahkan ini. Yang ini kan faktanya tidak ada qiraah yang membaca dengan man. Tidak ada qiraah yang membaca dengan man. Tapi dengan ma. Sehingga kalau ma itu maknanya li ghairi akil. Istilah bahasa li ghairi itu berarti bukan menuju orangnya, tetapi sesuatu, someone, bukan something, something bukan someone-nya. Jadi kalau ma something, kalau man
Samuan. Sedangkan ayat narasinya wala tankihu ma, bukan wala tankihu man. Ternyata terjadi muncul pertanyaan. Kan narasi terjemahan harfiahnya gini, jangan kalian nikahi yang, oke lah kita potong aja apa yang atau orangnya kita buang, apa atau orangnya kita sisakan terjemahan yang saja. Jangan nikahi yang menikahi yang atau dinikahi oleh ayah kalian. Jangan nikahi, berarti larang atau? Nah, pertanyaannya misalnya gini. Kata nikah di sini maknanya apa? Pertanyaan begini. Nauzubillah, ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Nauzubillah, dosa kan? Dosa. Masalahnya, pertanyaannya adalah, bolehkah anaknya menikahi perempuan bekas zina bapak itu? Pertanyaan itu. Paham? Karena ma dimaknai adalah akad, maka hubungan kelamin yang dilakukannya itu kan biduni akdin, maka tidak masuk dalam larangan ayat ini. Maka perzina itu dianggap seperti tidak ada. Tapi kalau seandainya kedua, dinikahi tapi tidak didukhul, bisa juga kan? Ada akad nikah tapi tidak dukhul atau dukhul. Ya, melakukan penetrasi gitu. Maka ayat ini kena. Nikah sedia, ada akad nikahnya tapi tidak ada dukhul, maka tetap haram dinikahi. Nah, itu permasalahan hukumnya gara-gara teksnya doang itu, ma doang. Jadi hukum itu dipakai atas dasar apa berarti? Maka teks ini menghubungkan ke apa? Menghubungkan kepada akad, bukan menghubungkan kepada kontak kelamin. Segitu tuh dibahas oleh ulama. Gitu ya. Dah. Sama seperti misalnya bagaimana seseorang itu supaya sah dihubungkan dengan nasab. Anak itu dihubungkan dengan nasab ayahnya. Apakah karena faktor biologisnya atau karena faktor akad nikahnya? Faktor akadnya, bukan faktor biologisnya. Kita tuh syariah tuh gitu. Jadi jangan al-waladu lil firash itu istilah itu. Jadi penghubungan seseorang kepada ayahnya itu bukan karena faktor biologisnya. Anak yang lahir di luar nikah tuh tidak bisa valid, itu ayahnya betul, ayah biologisnya. Tapi penghubungan nasab itu faktor akad, bukan faktor biologis. Ini jaga ini. Jadi jelas ya. Jangan nikahi. Jadi cuma ada itu. Ini karena pembahasan hukumnya, seharusnya sih ini pembahasan hukum, bukan itu yang kita tuju. Cuma kalau di kalangan kajian hukum ayat ini serunya kenapa? Karena permasalahannya berlanjut nanti. Karena ada masanya suatu kasus dipandang dari dua perspektif. Satu kasus dipandang dari dua perspektif. Seperti kasusnya tadi, anak berzina itu tadi. Satu perspektif dipandang dia tidak terjadi, satu perspektif dipandang dia seperti terhubung. Nah, itu ada namanya at-tafriq bainal hukmi. Tapi enggak usah kita bahas yang itu, ya. At-tafriq bainal hukmi itu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana melihat orang. Jadi satu sisi hubungan seseorang itu kepada orang tersebut mahram, tapi satu sisi
bisa dianggap bukan mahram dalam satu kasus. Itu namanya at-tafriq bainal hukmi. Itu. Oke, kita lanjutkan aja ayat ini. Intinya ayat ini nanti temanya adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Ayat yang terpencil yang satu ini, ayat nomor 22 ini, kasusnya itu tadi ya, menikahi perempuan yang antara dua tadi maknanya ya, ingat. Dinikahi, tidak didukhul, atau dia lakukan dukhul tanpa nikah. Karena kata nikah, makna wala tangkihu, kata nikah itu bisa dua makna. Nikah itu bisa makna akad, nikah itu bisa makna hubungan kelamin. Saya ulangi apa tadi? Kata nikah dalam bahasa Arab bisa dua makna. Bisa dalam makna akad atau bisa dalam makna hubungan kelamin. Ayat ini menjadi tema hukum. Kemudian illa ma qad salaf, kecuali yang sudah terjadi sebelum ayat ini turun, ya sudah, anggap itu tidak dipermasalahkan. Yang sudah terjadi, ini kan ayat ini turun di masa masyarakat sebelumnya masyarakat tidak ada aturan, tiba-tiba turun ayat. Loh, yang terjadi kemarin itu gimana dong? Ini udah dinasabkan ke ayahnya, nggak ada nikahnya. Ya udah, apa yang terjadi sebelumnya pakai. Tapi setelah ayat ini turun, berlaku syariah. Itu ya. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Praktek menikahi istri ayah itu kalau dilakukan juga itu adalah dosa besar. Selesai ayat itu. Lanjut diuraikan di ayat berikutnya, ayat 23. Hurriman alaikum uman. Diharamkan atas kalian wahai para laki-laki. Kita nih, ayat ini menyapa para laki-laki. Kalian haram bagi kalian menikahi siapa? Satu, ummahatukum, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Baik, ibu jelas, ibu, nenek, ibu dari nenek terus ke atas. Udah? Terus diharamkan atas kalian anak perempuan kalian. Anak perempuan saya, anak dari perempuan saya juga, anak perempuan dari anak perempuan terus ke bawah, ke atas dan ke bawah, haram. Haram dinikahi. Saudara perempuan saya, saudara perempuan itu ada tiga kemungkinan. Hubungan saya dengan perempuan itu seayah seibu, haram. Hubungan saya dengan perempuan itu seayah saja, beda ibu, haram. Hubungan saya dengan perempuan itu seibu saja, tidak saya, haram. Semua haram. Tiga kemungkinan. Maka saudara angkat tidak, anak angkat tidak, ibu angkat tidak. Jadi nggak ada cerita, kalau pakai kata angkat nggak masuk. Wa ammatukum, saudara perempuan dari ayah kalian. Saudara perempuan dari ayah kalian. Kalau sepupu ayah kalian nggak masuk. Saudara perempuannya. Berarti saudara perempuan ayah kalian itu berlaku kayak tadi. Saudara perempuan dari ayah kalian itu bisa hubungan ayah kalian dengan perempuan itu seayah seibu, nggak boleh. Hubungan ayah kalian dengan perempuan itu seayah doang, beda ibu, nggak boleh. Hubungan ayah kalian dengan perempuan itu seibu doang, tidak saya, nggak boleh. Itu luas itu nanti ujungnya. Saudara perempuan dari ayah. Kemudian siapa lagi yang haram dinikahi? Wa khalatukum, saudara perempuan dari ibu kalian. Hubungannya sama juga, saudara perempuan dari ibu seayah seibu, saudara perempuan ibu seayah saja, saudara perempuan ibu seibu saja. Tiga juga kemungkinannya. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Aku punya anak abang adik laki-laki, anak perempuan dia haram. Sama juga hubungannya, saudara saya itu entah saudara saya seibu, entah saudara saya saja, entah saudara seibu saja, pokoknya anak dia perempuan haram kunikahi. Wa banatul ukhti, saudara anak perempuan dari saudara perempuan saya. Ya, anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Berarti saudara perempuan yang berlaku tiga kemungkinan tadi kan? Semua anak perempuannya haram. Berarti kita sebut apa namanya? Ponakan.
Mahram itu. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Nah ini diharamkan karena faktor menyusukan. Perempuan yang pernah menyusukan kalian, ibu susu. Ini panjang pembahasannya, enggak sempat kita bahas sekarang. Karena permasalahannya pakar hukum mendiskusikan ini ukurannya gimana nih? Kapan? Berapa banyak? Karena hukum itu konsennya di situ. Setiap ada hukum harus ada penjelasan batasannya. Berapa sedotan? Di usia berapa ke berapa? Ayat tidak menjelaskan. Lalu dulu beberapa waktu di literatur kita ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seorang anak dewasa menyusui? Terjadikah anak susu? Itu diskusinya panjang. Diskusinya antara dua, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Nah, selalu hukum itu nanti ada dua pendapat. Dan bagaimana kalau seandainya ASI-nya tidak langsung ke neteknya, tapi lewat pompa di botol? Dulu ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Anda bank ASI? Bank bukan pakai G, pakai K. Bank penyimpanan. Boleh enggak? Bukan masalah boleh atau tidak, boleh saja. Masalahnya difatwakan waktu itu, kalau Anda bisa menjaga datanya, silakan. Masalahnya dijaga enggak datanya? Ini ASI siapa? Nanti yang akan menggunakan siapa? Karena mengakibatkan tadi apa? Mengakibatkan mahram. Kita kalau semangatnya kita ingin supaya kualitas orang yang ASI-nya tidak, bayi yang ibunya tidak bisa menghadirkan ASI, bagaimana kalau diambil ASI-nya dari bank? Oh iya boleh, tapi catat ini ASI siapa? Karena nanti akan menciptakan apa? Hubungan bayi ini dengan saudara bayi. Perempuan itu akan keluar ASI, bisa nggak keluar ASI tanpa anak? Ada nggak ceritanya perempuan keluar ASI-nya tanpa beranak? Ada. Pasti menciptakan apa? Saudara sesusu kalau seandainya anaknya itu masih hidup. Dan hubungan dia kepada perempuan itu nanti menjadi ibu susu dia. Nah, itu terjaga nggak datanya? Masalahnya nggak bisa ada menjaga data itu, makanya nggak boleh. Oke. Ibu yang pernah menyusukan kalian. Nabi SAW ada dua perempuan ibu susunya, Ummu Aiman dan Halimah. Dan dari dua orang itu berarti Nabi punya saudara sesusu. Gitu. Perempuan yang pernah, ibu yang pernah menyusukan kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara perempuan kalian yang sesusuan. Berarti kalau aku waktu bayi disusui oleh tetangga itu ada anak perempuannya, aku menyusu di situ, maka anak perempuan yang tempat aku menyusu itu, hubunganku dengan perempuan itu seperti kakak beradik. Jangan nanti pada saat sudah dewasa, dia kuliah di mana, aku kuliah di mana, tiba-tiba ketemu di Jakarta di satu tempat kerja, naksir, aku nggak tahu. Ternyata dulu dia pernah menyusu dengan haram. Wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian, ibu mertua. Walaupun aku sudah cerai dengan istriku, aku nikahi anaknya, ternyata setelah cerai maknya menarik juga misalnya, nggak boleh lagi, dah sampai hari kiamat nggak ada cerita halal lagi buat aku lagi. Jadi bukan hanya karena dalam pernikahan, walaupun aku dah cerai dengan anak perempuannya, haram.
Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan perempuan yang anak, jadi anak istri kalian. Rabaib itu anak istri. Aku nikah dengan perempuan, ada anak perempuannya. Anak perempuannya disebut rabibah, rabaib, betul jamaknya. Itu anak perempuannya itu ada kondisinya. Kapan aku menjadi haram menikahi anak perempuan yang kunikah ini? Ini ada catatannya karena ayat menyebutkan detail, yaitu dari perempuan yang kalian melakukan dukhul, bukan hanya akad. Jadi di sini dijelaskan, bedakan antara dukhul dan akad. Jadi aku nikah dengan perempuan, udah nikah, baru akad doang, tiba-tiba selama ini enggak dikasih tahu kalau dia punya anak perempuan. Datanglah anak perempuan, cantik pula aku lihat. Lama jang kalau kayak gitu, aku naksir sama anaknya. Udah akad nikah sama maknya. Pertanyaannya, anak perempuannya itu masih berpeluang halal aku nikahi dengan catatan aku jangan dukhul dulu sama maknya nih. Tahanlah dulu kalau gitu. Mahar setor semua. Cerai katanya. Belum disentuh. Iya, belum disentuh. Kenapa? Aku naksir sama anaknya. Jaraknya cuma 15 tahun pikirnya kan? Nah, aku sama anaknya aja lah. Karena belum dukhul, maka belum haram. Tapi kalau sudah dukhul, Ustaz, kalau ternyata terjadi sengketa, kata perempuannya, aku sudah didukhulnya katanya. Kata, aku belum ada mendukhulnya katanya. Apa patokannya? Apa perlu kita visum? Enggak ada cerita visum untuk urusan ini. Dikasih oleh ulama batasan. Kita tidak perlu menguji mereka dukhul atau tidak, penetrasi atau tidak. Maka dikasih jawaban hukumnya. Apabila mereka sudah khalwat, maka dianggap sudah dukhul. Karena kita enggak akan bisa membuktikan itu. Kalau mereka sengketa, aku belum didukhul katanya. Aku belum mendukhul, kata udah didukhul katanya. Nah, siapa perkataan siapa yang betul? Kalau mereka sengketa, enggak usah diperiksa. Enggak usah divisum. Tinggal patokannya apa? Kalau mereka sudah sempat khalwat, berarti sekamar misalnya. Udah, maka gugur mahar, haram anak perempuannya. Itu patokan hukum. Kalau kalian belum mendukhul ibunya, maka tak dosa kalian menikahi anak perempuannya. Ayat menjelang narasi secara teks dibilang begitu. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Itu. Terus siapa lagi yang haram dinikahi? Halailu abanaikum, istri anak laki-laki kalian, menantuku. Menantu. Meninggal pula anak laki awak. Allah, masih muda, dah haram tu. Haram. Mau termasuk semua, mau anak itu masuk apa namanya? Anak ini ya, anak biologis. Kalau anak angkat enggak. Kalau istri anak angkat enggak. Inilah yang terjadi. Zaid bin Harisah. Zaid itu diasuh dari kecil di rumah Nabi Muhammad SAW, sudah seperti anak Nabi Muhammad. Sampai dipanggil orang dia Zaid bin Muhammad. Padahal nama bapaknya sih Harisah. Karena dari kecil, di budak kecil dia dulu, budak. Diasuh seperti anak oleh Nabi Muhammad. Dipanggil orang ya Zaid bin Muhammad. Nah, itu hingga turun ayat yang pada saat itu dijodohkanlah Zaid ini dengan sepupu Nabi Muhammad SAW, namanya Zainab binti Jahsh, sepupu Nabi Muhammad dari pihak ibu, saudari perempuan dari ayah Nabi Muhammad. Nikah enggak cocok, bercerai Zaid dan Zainabnya. Setelah bercerai turun wahyu,
zawwajnakaha. Turun wahyu, Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan mantan istri anak angkatnya. Dan di ayat itu disebutkan supaya tidak ada pikiran bagi umat Nabi Muhammad menikahi mantan istri anak angkat haram. Enggak ada. Itu bukan anak dia. Ya, maka mantan istri anak angkat itu bukan mahram. Nah, ini yang mahram itu mantan istri anak. Maka di sini dijelaskan anak dari sulbi kalian. Halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Berarti anak kandung, kalau anak angkat enggak. Terus apa lagi yang diharamkan nikahi? Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kalian madu, kalian padukan. Kalian padu itu artinya aku ada istri aku, nih ada kakaknya perempuan, ku madu mereka berdua, itu haram. Kecuali nanti entah bercerai dulu yang dengan adiknya, nanti ku nikahi kakaknya, boleh. Atau meninggal yang satu terus turun ranjang, tak naik ranjang, terserahlah, boleh. Tapi dalam satu aku madu, tak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Terus ada catatan hadis terkait masalah bagian terakhir dari itu, kan memadu antara kakak beradik. Kakak beradiknya berlaku, mau kakak beradiknya itu sekandung, seayah seibu, atau kakak beradiknya seayah saja beda ibu, atau seibu saja beda ayah, sama haramnya. Atau saudaranya itu ternyata saudara sesusunya, ya, bukan sesusu, haram juga. Enggak boleh kumadu mereka berdua. Enggak boleh kumadu mereka berdua. Lalu ada hadis Nabi melarang memadu antara seorang perempuan dan bibinya, saudara perempuan dari ibunya, istrinya, tantenya. Tante istriku itu mungkin entah adik perempuan dari ayahnya atau adik perempuan dari ibunya, masih kecil, mungkin juga lebih muda dari dia. Aku madu mereka berdua, itu haram tuh. Maka Imam Syafi'i memberikan kaidah haram memadu dua perempuan yang seandainya salah satu laki-laki mereka haram menikah, maka haram dimadu. Saya ulangi, coba cerna baik-baik ya. Haram memadu dua orang perempuan yang hubungan antara duanya, jika salah satu mereka adalah laki-laki mereka haram menikah, maka haram dimadu. Bingung ya? Aku ulangi sekali lagi. Haram dua orang perempuan yang haram aku madu jika antara perempuan yang satu dengan perempuan kedua, uji seandainya salah satu laki-laki mereka haram menikah, maka memadu mereka itu haram. Udah itu aja. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Mana tahu yang mau ditanyakan, silakan. Ini mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak lahir di luar nikah, ya. Itu yang menanggung dosa itu orang tua, apa anak itu dikatakan anak haram, itu yang pertama. Ya. Yang kedua kalinya itu masalah anak tabung, karena kan ada anak tabung. Apakah itu anak istilahnya berzinahan? Gimana itu? Baik, pertanyaan Bapak ya. Ada anak lahir tidak disebabkan ada hubungan pernikahan yang sah. Pertanyaannya, siapa yang berdosa? Yang berzina lah yang berdosa. Terus anaknya berdosa enggak? Mana pula salah anak itu? Tapi kenapa dinamai anak haram? Itu majaz. Majaz. Anak itu enggak haram. Yang haram tuh itu majaz, ada muqaddarah, anak yang lahir dari perbuatan haram. Itu makanya disebut anak. Tapi anak enggak, bukan anak. Itu ada kata yang dibuang di antara
anak dan kata haram, yaitu anak hasil hubungan yang haram. Tapi anak itu nggak ada masalah. Anak itu masalahnya nanti ya masalah dokumennya, masalah kalau perempuan ya masalah berakatannya, dan masalah warisnya tidak ada terhubung kepada ayah biologisnya. Ya warisan pun terhubung dengan, kan salah satu penyebab warisan apa? Anak kan. Nah, anak yang diakui yang disebabkan pernikahan yang sah ya. Jadi bukan biologisnya. Dah. Kedua, bayi tabung. Kalau dari sperma laki-laki suaminya boleh. Yang boleh itu perempuan. Oh bukan. Kan praktek bayi tabung itu ada laki-laki atau sepasang suami istri sering gagal pembuahan di rahim istrinya. Jadi enggak tumbuh dengan baik. Jadi dibikinlah secara teknologi, diambillah sperma laki-laki ini, diambil juga sel telur perempuan ini, ditumbuhkan di luar rahim dengan teknologi. Kira-kira udah mulai nampak tumbuh tuh, dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Itu nggak ada masalah, ada dia itu. Ya, yang nggak boleh itu apa? Numpang rahim. Itu ada tuh, ada dilakukan orang di Eropa. Dia nggak mau nikah, ribet punya suami katanya, tapi aku mau punya anak. Dicarinya, aku mau beli sel sperma, carinya entah siapa, bintang artis yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng apa, mau pula dibelinya, ditumbuhkan, tumbuh, disimpan di rahimnya. Ada juga ada ibu perempuan, dia mau punya anak tapi tak mau hamil. Caranya gimana? Ditumbuhkannya ininya, hubungan sel sperma dia dengan suaminya ditumpangin di rahim orang. Itu di India banyak tuh. Jadi India itu menerima jasa mengandung anak orang. Caranya gitu, dibayar berapa? Karena kemiskinan akhirnya mereka nggak tahu agama, itu urusan mereka, tapi kata nggak boleh. Banyak aja dunia nih sekarang kejadiannya ya. Ya itu, ada yang mau tanyakan lagi? Dengan anak haram itu tadi macam mana? Anak haram itu berhak dia ya dinasabkan kepada ibunya. Jadi yang rumit itu nanti akte kelahirannya. Makanya kalau memang mau bikin aktenya gimana dong Ustaz? Ya ribet lah kalau tiba-tiba diaktikannya kepada nama ayahnya. Siapa? Numpang tuh. Itu kan bahaya dokumen itu. Masalahnya nanti kalau terjadi sengketa apapun, dokumenlah yang menjadi fakta hukumnya. Itu ada kejadian nih baru-baru ini, seorang perempuan mau menikah, anak nih di luar, memang dulu ya, terus mau nikah nih, sekarang udah saatnya menikah, berarti kan tuh tanya fakta dokumennya gimana. Nah di dokumen akta kelahirannya dia anak dari saudara suami kakak ibunya. Coba ada anak lahir di luar nikah, pas mengurus dokumennya dinasabkanlah dia di akta itu ke suami kakak ibunya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, uaknya iya. Ipar ibunya tuh. Rumit kan jadinya. Jadi kacau deh. Ditanya sama aku, gimana itu Ustaz? Gimana walinya? Ya kalau di negara faktanya itu dokumen. Sekarang gimana dong? Tapi faktanya sebenarnya ya sudah, fakta dokumennya bapaknya itu. Kacau gak dunia ini? Dan sekarang sudah ada kok, tenang, bagi orang yang sudah terlanjur seperti itu, negara tetap melayani akte kelahiran tanpa keterangan ayah. Bisa, negara tetap melayani itu, nggak ada masalah. Ya, dan itu lebih baik. Ya, nggak usah pakai nama ayah, udah. Kan di akta kelahiran itu adalah hasil pernikahan yang sah antara si Anu dan si Anu, itunya nggak ada.
Di Dukcapil disiapkan belangkonya. Nauzubillah, makanya ingatkan anak-anak, hati-hati kalian, jaga kehormatan kalian, jaga syariah baik-baik. Rusak, susah kalian nanti. Kalau enggak kalian merasa anak kalian yang susah nanti, enggak ada kasihan kalian. Jaga kemaluan kalian. Nauzubillah min zalik. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.